Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral ulama al-a'izzah, wa tamassalihun, para kiai, para alim ulama, wa bil khusus wa tamassalihun Imam Masjid Al-Bukhari, inggih punika panjenenganipun Romo Imam Murtomo lalu sebenarnya kepengurusan takmir Masjid Al-Bukhari ingkang museum betul serta sebagian ingkang insyaallah boten ngirangi rasa hormat kawula pada beliau-beliau kula panjenengan sebelum berangkat mugi-mugi Romo Kiai sebenarnya takmir Masjid Al-Bukhari ambilipun mimpin ketakmiran mengenai dunia masjid. Saya sudah berupaya dari Allah taufik, hidayah, pertolongan sehingga sampai bersama dunia masjid Al-Bukhari dan masjid ikan makmur dengan ibadah, makmur dengan taklim, wa ta'alum, lan amal-amal soleh lalu diwan masalahipun para haji, para sepuh bin sepuh ingkang museum beberapa sempat segala sekalipun lalu diwan para guru. Alhamdulillah terasa kula mengingat dari guru kula ini Bapak Sugeng. Kula ada guru ingkang asalipun Bapak Sugeng ingkang setunggal Bapak Sugeng Muhammad, ingkang setunggal hari Bapak Sugeng Edu Sujana. Alhamdulillah, kula ingkang kali Bapak Edu Sugeng hari mudah-mudahan pengalaman adinipun kesang diparingi Sugeng Allah. Sugeng kita Allah. Selamat mudah-mudahan hari-hari Bapak Guru Bapak Sugeng sedaya kula panjenengan sedaya paringi selamat juga lanjut dengan Allah
menyerupai dengan orang tua. Bocah nom tapi kaya orang tua. Ini ciri-ciri pemuda yang baik. Bocah nom umplak maka mulai kecil kaya orang tua. Bocah nom umplak maka yasinan kaya orang tua. Bocah nom doanya kan pada mabar. Doanya pada nongkrong. Nangkos kaki nongkrong di dalam kalau gitaran. Tapi ini kok pemuda benar-benarnya kali kecil kaya orang tua. Dari sekian banyak pemuda, insya Allah boleh sedangkan orang-orang ini kan mungkin saksikan orang-orang ini dipun paling ikhlas tapi saya sendiri dari Ta'ala niru nuladan jemaat yang sebab dengan akhir pun sampai merasakan perjuangan itu yang sebab ya warga itu pemuda terbaik adalah pemuda yang diirim orang aku nama sekali wasyarul suyuh man tasyabbaha bisyabah sakalanya wong tua niku sing kaya bocah no wis tua sing tongkrongan baik wis tua sing diri-dirian baik wis tua sing pelayanan apa ini apa maksudnya bukan silakan yang penting jangan sampai apa-apa kegiatan dunia ini menjadikan kita lupa dengan tujuan utama kita yaitu ibadah memperoleh sambun timbul warisi rubi masjid Al-Bukhari yang betul gagah bukan KPK harus ini salah satu bentuk syukur kita yaitu kita memakmurkan masjid ini dengan berbagai macam kegiatan termasuk yang malam ini kita laksanakan yaitu rutinan setiap malam manis. Mungkin saya setuju dengan istiqomah. Lalu di rumah saya pun ibu-ibu dan biasa pola berhasil alhamdulillah. Kadang mulai rumah saya pun ibu-ibu no. Untuk kepada sekalian bapak-bapak no. Dikira nomor anak ibu-ibu bapak-bapak dan kelihatannya jumlahnya seimbang. Kira-kira pun hampir sama. Mudah-mudahan ini cermin bahwa Al-Bukhari bisa menjadi penengah, bisa menjadi penyeimbang, terutama di desa kita ini. Kalau baik, namun seluruh kalau sepas dari berdiri orang budaya, nanti juga Allah bilang ini S10 kali lain yang terjadi. Mudah-mudahan silaturahim ini diulang ini. Saya silaturahim ini yang bagi pokok panjang betul dan jembar sekalipun atau sebagai mengajak Rasul mengahadda insya di rizki awal sa'adamu di akhari falyashir rahimah sehingga dia mempernikan kepada ini berbagai sedikan jembar dan kepada ini bermain suainan dorong maka becit yang kalau senang siapun meski sing jembaran ini, meski sing tenang dosamu ibadah. Sinoso sedih, sinoso pas-pasan, tenang dosamu ibadah. Pokok-pokoknya namalan kubur bisa jadi apa-apa, bisa jadi padang segala kebulannya. Lantur kami mengiwatan hingga bisa harap Allah sambil mengenangkan kisah kurban yang masih dari Allah. Bukan itu diangkat. Akhirnya kok kaya hartanya korun, akhirnya kok kaya hartanya Fir'aun, akhirnya kok kaya hartanya Namrud, pirang-pirang nih orang-orang gak malah mengenang kuburannya sempit, malah mengenang Isabel Abor. Jadi kan kalau dengan tamu-tamu ini kepengen rezeki si angga, tapi orang bapak apa sih sedih sih mas-masan atau apa? Kalau berkesir, kalau pertanyaannya dulu apa? Berkesir
ala Nabi Muhammad. Kegerak-gerak itu kan ada kita perlu dibuka tahu. Salatullah salam ala Rasul. Salatullah Allah Yasin. Iya, pokoknya sing kerja
dan orang kerja itu orang nikmat. Nah, itu memang pokok kalian ingin ya, orang pilihan. Allahumma la lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini pelajaran akidah ulama sedaya. Boleh nikmat, boleh pokok sesuatu yang datang kepada kita itu semuanya adalah murni karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia walaupun rumahnya sendiri orang apa-apa, ibaratnya menang baik, nek Gusti Allah wis awet, lamanya lima akbar, siapa pun tidak akan bisa menghalangi mengapa Gusti Allah sih. Karena manusia tidak berbeda, manusia tidak anak boleh pak boleh, wallahu fa'alun lima belum dikatakan keterbatasan gula yang sedaya itu kata kasih dari partai dan orang kerja orang mana bersaudara orang kerja orang mana dan itu lupa jangan ada berpenuh manusia nikmat jangan sampai kita menganggap nikmat yang kita dapatkan adalah semata-mata hanya karena jerih payah kita. Jangan sampai melupakan bahwa itu adalah fardun nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ini kerasa berumahnya sebelum. Nah ini bisa dicipta apa ini? Sekelas para ulama, Imam Malik dan Imam Syafi'i ini apa beda pendapat antara para ini. Menurut Imam Malik itu sing jenenge rezeki dikatus wong niku kula sampaikan nek Gusti Allah sakap awet nek Gusti Allah sedaya kesarapan memberikan sesuatu kepada hambanya maka tidak akan ada siapapun yang bisa menghalanginya. Iku nek cara Imam Malik, tapi beda malih cara Imam Syafi'i ini murid. Jadi jangan murid kali guru bukan masalah. Bukan kok sedang murid sarung, murid baju itu bukan. Karena memang manusia itu dibekali akal kemampuan sampai mereka. Tidak masalah berbeda di dalam pemahaman, tidak masalah berbeda di dalam keilmuan. Yang penting titik yang perlu digarisbawahi. Rasulullah Muhammad SAW diutus di muka bumi ini adalah diutamai maka rival akhlak. Orang berbeda, nggak masalah berbeda antara guru dan murid. Sing penting akhlaknya dijaga. Ketika orang guru kali murid sing beda. Makanya pilihan pada orang pendukung Anies kata itu, pendukung Prabowo itu, pendukung Ganjar, bukan pendukung enggak. Beda bukan masalah. Aja dengan murid karena bedanya selalu bukan masalah. Silakan kita berpesta demokrasi dengan baik, dengan bahagia, sing jenenge pesta senang-senang, sing jenenge pesta gembira. Jangan hanya beda pilihan, kemudian menyalahkan pilihan yang lain, bahkan sampai mengecap yang mempunyai pilihan berbeda dia adalah salah. Nauzubillah min balik mati Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Malik dari pengertian ingkang kula lepas niki bahwasanya nikmat niku diketahui bukan. Gusti Allah ora bakal merusak merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau berubah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terpaksa sini kelas gue, sini kelas gue, langsung senang nyebut asal Gusti Allah. Insyaallah mungkin aksal dari Gusti Allah semakin banyak kesempatan kita mendapatkan
dari pembahulan ini sing jenenge rezeki ini kudu digolek. Kudu jenenge kasep. Calonnya orang obah, orang mamah. Gimana? Tapi bukan kabel ini. Lajeng akhiripun berdua ini berpisah dengan masing-masing masih memegang pendiriannya. Kota Imam Syafi'i pisah saking guru niku beliau pinati kalian yang sami panen anggur, ketemu wong ahli panen anggur, cara panen panen pari gitu. Begitu panen anggur dia nggak kerja panen melu bawang, dengan bawang dengan bekerja, kemudian dia akhirnya dikasih upahnya oleh diwai. Alhamdulillah, akhirnya semakin mantap, semakin yakin sing jenenge rezeki kuwi kudu digolek. Nek nyong orang bawa kaya-kayanya orang bisa makan anggur, ini berkaitan dengan obat akhirnya bisa makan. Alhamdulillah. Ini menjadi pegangan, menjadi hujah, menjadi dalil yang kemudian beliau memberanikan diri kepada seorang ulama gurunya. Dan jangan santri unggal-unggal seorang maling guru ya orang liberal. Kalau banyak sedia seorang maling guru beran, coba ini sopan itu liberal orang beradu dengan mana? Ya minimal banget sama santai, bermain maling guru boleh. Semangat Imam Syafi'i seorang ulama guru itu. Bahkan seorang beliau juga menyampaikan, wahai guru, boten kira-kira seorang guru, kata saya mendapat ikan lepas itu mendapat guru. Sepertinya pendapat yang benar adalah pendapat saya. Tak ngomong ini loh, bahwasanya orang bisa mendapatkan nikmat itu tidak diberikan oleh Allah secara gratis, tetapi karena orang mau bekerja. Orang dengan obat dengan berkawin kita akhirnya diberpai ini nikmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah kula sampun niku gadah anggur iki kula metodiki kagem panjenengan guru. Matur nuwun ulun panjenengan sampun ucap kula dengan ilmu niki kagem panjenengan. Lan kabeh pendapat ini kula iki terus. Jadi Imam Syafi'i kaya-kayane pendapat saya betul. Buktinya ini kalau saya tidak bekerja, saya tidak ikut memanen anggur, maka saya tidak mendapatkan anggur ini. Oh iya betul, ya benar mendapatkan. Alhamdulillah. Imam Malik tidak langsung menolak pendapat Imam Syafi'i. Beliau membenarkan karena beliau yakin kebenaran itu bisa dilihat dari sisi yang lain. Itu benar. Monggo caranya bercara oleh sapi. Betul apa pendapat? Nih aku juga arpong kayak mau ngasih bahwa aku semua telah barang. Kemudian mampu-mampuan anak buah anggur apa pakai kamarnya kalian seger kena boleh berlaku. Nih dilakukan asuh karena sampai aku orang berbanyak ketemu sibuk ngurusi bocah maji, tapi alhamdulillah orang dinana-nana gak ada hujan, gak ada peti, kok sampai aku kali ini jawab anggur yang waktu turun di sekitar aman-aman kecil juga boleh bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik satu kabut mungkin jenengan boleh oleh orang besar kecil anggur. Maka mengatakan dari pejabat jenengan minta oleh presiden orang itu pendapat itu. Nah itulah cermin guru-guru kita itu indah sekali. Tidak kemudian mempunyai dari satu kebenaran, gampang sekali menyalahkan pendapat yang lain. Mungkin daripada orang ketiga ini, daripada berpaham apa yang dirasakan oleh orang lain, itu jenengan egois. Jenengan apa? Ngalah benar baik.
alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Ngapa dadakan jauh-jauh, ngapa dadakan mulut dan ngapa dadakan sholawat yang lain. Dia hanya mencari kebenaran, mengugemi kebenaran, memegang kebenaran dari sisi dia sendiri. Dia tidak mau kebenaran yang dirasakan oleh orang lain, yang mana kebenaran ini adalah amat sangat sempurna yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Salah satu dari kita tidak ada yang bisa mewujudkan satu kebenaran secara utuh. Bukan sakit. Mempengaruhi kelas tinggi bagi kebenaran sendiri. Dulu secara umum pun tidak boleh merasa benar sendiri. Kebenaran yang ada di itu harus berbeda dengan kebenaran yang ada di Muhammadiyah. Tidak ada kebenaran yang hakiki dimiliki oleh manusia. Yang berhak dengan kebenaran ini adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari Gusmus itu ketika menikahi satu perbedaan, yo pendapat ini, yo pendapat yang aku yakin pendapat itu benar. Tapi sejak apapun pendapat saya ada kemungkinan salah, bisa jadi pendapat itu sih benar. Tapi itu yakin kalau pendapat itu. Apa sebaliknya, meskipun menurut saya pendapatmu salah total, bagi saya pendapatmu salah, tapi bisa jadi pendapatmu adalah pendapat yang benar. Itu ketaatan manusia, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial. Orang bisa murid agak benar. Ini salah satu dalil supaya berbanyak sedaya yakin dengan kebenaran yang kita lakukan, bukan berarti kita menyalahkan orang lain. Maju tanpa menang tanpa masyarakat, maju orang-orang itu. Jika kita ada masalah itu, maka benar-benar. Tapi kalau menyalahkan orang waliya billah tsumma billah. Itu sudah belum banyak sebuah syukur atas nikmat, atas fadl, iman murni 100% anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun obat kita, gerakan kita, demi nama Tuhan, urut yang memang obat yang sebaiknya diberi barokah. Tapi apa yang kita dapatkan itu adalah fadl atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan golongan sebelumnya dimulai dari sana tiap-tiap yang saling ahli syukur Allah. Tapi sedikit banget masih syukur bisa menawarkan qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali datang dari orang-orang yang mau bersyukur. Sedikit banget. Mudah-mudahan golongan sebelumnya berdoa seperti Allah. Amin. Karena secara membuktikan orang-orang kaya itu kebanyakan adalah mereka yang kemudian pada akhirnya dipuji oleh Allah, kemudian tidak mampu dengan ujian tersebut. Belajar tambah ini, Firman Suki memakai, Namrud Suki memakai, terus apa lagi? Korun Suki memakai. Tapi kekayaan yang dia rasakan, yang dia nikmati, tidak menjadikannya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah justru membawa dirinya kepada kesombongan dan kemudian akhirnya celaka. Waliyadu billah tsumma na'udzubillah. Dan yang berupa dengan sebelum dia kepengen sing sugi apa pengen sing kaya. Nah, sebenarnya firman kurang enggak. Jadi mulai kan sedang ini udah doa si botol tahu dimalamakan kamu mati. Gusti Kanjeng Nabi gak ada doa itu kira mau nih Allahumma ja'alni miskina atau Allahumma ahyini miskina. Kemudian wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang miskin dan kumpulkanlah aku
bersama orang-orang miskin. Nanti kok ada sih orang itu termasuk lu berkelangan kemarin. Apa yang Allah membina bihadin dan hawami wa bidha'atika masyati wa bidha'atika aman siwa ya wani ya hamid ya fatah ya razak. Gimana? Apa dari duit si aman, mobil si aman, rumah si mati, rezeki si berkah juga, anak turunan si berlipat juga, rezeki si berlimpah, bisa selamat Madinah, selamat di dalam akhirat. Apa yang apa yang boleh? Niki sebenarnya niki anak sing sengaja ditinggal. Doa dan supaya meninggal dalam keadaan miskin dan dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Orang-orang kok sudah boleh itu termasuk sekali dalam ini. Padahal sangat jelas orang miskin itu kebanyakan orang Islam itu berapa? Atau mereka Islam ditimbang arti timbang mengenai kata dan arti timbang apa nama dua bapak jauh ada yang bersuara saja cepat. Kalau bukan, keterangan berarti bersuara saja apa ada kayaknya. Mereka berjauh sebagai dalam ini cepat kalau miskin ya. Dan mudah-mudah ya sing cepat tapi sing sugih Nabi Sulaiman. Ya Bapak. Tapi tidak pernah jangan itu pada setiap orang Nabi Sulaiman. Kajian itu pada setiap Masya Allah. Sayang Vietnam awakan itu terlalu tempat letak kurma. Ingat apa sih pun tempat tidur kajian Nabi itu bukan halus dan empuk. Nabi itu pada setiap dia lagi senang kumpul-kumpul kalau mau miskin. Idza ta'ul miskin ajabatu ijabatan mu'ajjalah. Ajaban di bulan pada sebelum itu diundang wong miskin niku gercep. Napa? Apa iki? Gercep. Si muda merasa malam. Nah, itu pada kira-kira itu. Sini kan kita anak asal orang sing siji muda, wong miskin, hubungan dari reok, doyongan, cakaran kulon. Sing siji mana, wong sing muda, umai betul-betul maklum-maklum di tangannya warna-warna. Mereka kata nanti. Kira-kira mirip kalau kajian Nabi atau mirip kalau film kira-kira? Nah, alhamdulillah itu menungsan itu bukan untuk pulau apa. Paling banyak pulau panjang sesuai dengan porsi dengan kita menyebut akhlak dari Nabi, dengan kita menceritakan sirah Nabi, kita tahu bagaimana akhlak dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian pada Nabi dan kasih tetap paham paling orang suci paling orang hatinya dari rasa belas. Bukan boleh suci pernah paham, tapi bukan namanya mereka boleh singapai. Bahwa aku boleh singapai kalau beli cucu benar pada orang miskin. Kalau bukan, aku di bawah yang lumayan. Alhamdulillah. Salam kula pandang sedaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring kulawarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam itu lalu didumakan para wali, lalu didumakan para sahabat, lumeber dumakan umat-umat pun yang sami setia dari wali-wali kanjeng Nabi lan umat pun ingkang sami sregep kagem mau selawat dan salam. Jadi kula panjenengan sedaya termasuk kawula. Ini pernah ada pertanyaan gelitik juga nih. Yamin pun biasa rombongan presti yang cara almarhum di masalah itu rombongan presti. Nomor presti artinya presentun nyemiti presti. Kok dia pakai mobil? Bobok sholatan baik kapan boleh eling karo Gusti Allah.
yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang pertama kali kita sebut? Maksudnya pertanyaan begitu banyak, begitu ingat sama mereka dibangga-banggakan. Wahai orang itu, kalian itu senang banget sholat dan senang kemari. Kapan kalian ingat kepada Allah? Ya Allah, maklum ini. Kebanyakan mereka itu di sana boleh tidak ada di sana boleh tidak kurangan. Dan ini kalau kami ngomong itu karena jelas-jelas dia itu tidak hanya berbeda pendapat, tapi mereka gencar menyalahkan Amaliyah Mahdiyah, Amaliyah NU, baik itu secara langsung maupun di media sosial. Ini punya mereka itu, dan memang secara masif mereka selalu mengobok-obok Amaliyah Mahdiyah, sistematis, masif dan struktur. Mereka berbeda seperti itu. Pernah di pengalaman pulau. Maka suatu ketika diundang hafal, lalu ada grup hafal berdatang di bawah di Asdia, di mana saya mengulang kurikulum Asdia, ada grup hafal. Suatu ketika kita tampil itu ada orang yang melihat, beliau ingin mengundang tim kita diundang, disuruh baca maulid. Selesai baca maulid, yang ceramah nggak tahu gimana ini. Yang punya acara nggak tahu backgroundnya pencerahan ini seperti apa. Dia naik mimbar menyampaikan salam, isi ceramahnya apa? Isi ceramahnya tidak secara kiasan, langsung tackle to the point. Saya masih di atas bangku kalau dicumi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran tradisi kebiasaan seperti ini, membaca maulid pada hafal ini adalah bukan ajaran baginda Muhammad SAW. Ini ajaran yang menyesatkan umat Islam. Belum mampu tidak kenal cumi, tidak rasanya. Bulan itu ngomong ya, wong sekali saya ngomong bis ngambil benar. Orang ngerti bahwa kesempurnaan kebenaran ini adalah sangat sempurna. Dari sisi lain kita bisa mencari kebenaran. Jangan orang ngurusi ngomongnya jadi orang sebenarnya. Kesalahan sih juga kami nyalah-nyalahkan ngomongnya akhirnya berbicaranya ya berusaha. Akhirnya Gustawa masyarakat bila orang memang mati. Macam belum ada lagi Allah. Mereka berpikir bangsa itu biar dia dihubur, orang gagal. Sebuah yo kandel dari yang fase selalu kan. Jadi pertama di acara selalu menghipnotis jamaah itu dengan suara emas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan seterusnya sehingga jamaah di ulama iki wong alim, ini ustaz. Ini dia tidak diragukan lagi ini. Oh, jebule ternyata Al-Quran yang dia pakai bukan sebagai ageman, bukan untuk dipakai, tapi digunakan sebagai gerakan yang menyakiti orang lain. Alhamdulillah ini. Bulannya cuma disindir itu, tang sindiran. Ibu akan aku yang Quran hati
ketika dia menjadi orang yang tidak diikuti oleh orang lain, yang pemahamannya tidak diikuti oleh orang yang malam waras. Bila setelah yang kedua ini kurang mangkaca badan kayak kemarin kulit si halus aja kulit si gede yang si kulit gede ya orang kulit si halus itu kan apa kayak ini dulu ada ya pakai rumus dan tersinggung lama yang mau ya rumus dan kesebut atau kesebut banyak sesuai kata dari mana itu ya sangat ini perlu dari mana kesebut mau dibilang ini boleh kesebut kalau kamu nggak suka dengan ceramah saya tutup saja telinganya. Waduh dia mau ngaji ya silakan rohani atau bakalan rohani gitu. Ini bukan siraman itu. Kalau siraman itu menyejukkan, kalau dia itu memprovokasi, menyalahkan orang, udah tutup kemana? Bila itu banyak banget. Tutup kemana? Di grup. Kayak apa sih? Balik mutu berpolitiku mati orang-orang. Di dalam lampu yang rumah ini dia pakai buat fokus dulu tidak mau ceramah karena sudah tercampur dengan rasa marah, kesal, kecewa dengan saya. Akhirnya dia tutup ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus akhirnya langsung berdua langsung balik dari itu. Belum mulai belajar. Dia punya cerita sampai satu sisi mudah hadrowa, kok malah mudah dia isi nanti hadro sekali dalam hadro jebule ternyata minggu musim makan banyak orang. Itu bedanya kalau yang sedoyo kalau kita lihat kelasnya kalau yang sedoyo diambil kon ngaji, kon ceramah, kon imami, itu pada jorok-jorok kan, bodoh jangan mawon. Bukan saya itu dengan mawon dengan segala utami. Nah kita bukan diundang orang kok, cara-caranya. Undang orang kok, payungan diundang orang kok. Apa berarti? Berarti itu undang orang kok. Terusnya. Buat model. Dan model seperti itu benar-benar sudah sistematis masih tidak terstruktur keluarga. Pokoknya itu. Makanya hati-hati ini benar masjid Al-Bukhari dipermakmurkan dengan acara tersebut. Kenapa? Karena sampai ada sedikit saja kekosongan. 5 waktu harus diisi. Satu saja celah ada kain bubur kosong, maka mereka kalau para rombongan presti mau ini nomor generasi merasa itu ini dia punya datanya masih dikeroyok ada sekiannya. Oh ini juga nasari. Oh buburan kosong. Nah ini target kita akan masuk ke sana. Gelap dengan diri dari orang presti. Namun bila ini mereka begitu punya data dan semangat dakwahnya tadi dakwah seperti cara pulang gampang sekali mereka mengambil merampas masjid-masjidnya orang Nahdlatul ini. Hingga akhir pun cerita di tiap pulau ini pun boleh dilihat hingga ada asal di rumah kita. Jadi saya sebut nama pulau kali ini di sini semuanya menghargai. Karena dia mengajarkan ngaji juga kepada anak-anak, karena bahasanya juga bagus. Dia menawarkan di bentuk ceramah, itu semua anak. Tapi ternyata ceramahnya menyalahkan nama dia. Tapi jamaah masih sampai awal mencari menilai mana yang perlu diikuti. Dan sampai saat ini masih tetap haluan masih berlaku. Berjalan-jalan masih berjalan. Rombongan pastinya bukan di sini. Alhamdulillah. Mulai merupakan sedoyo simpan dan bisa berjalan pada digunakan dihalalkan. Penerimaan akan diatur betul-betul setiap
Shallallahu alaihi Muhammad. Para yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niku salah sekalipun mereka menyalahkan amalan kita. Kemudian ada juga di antara mereka yang menyalahkan kita ketika bersolawat. Kita terlalu lebay, terlalu melebih-lebihkan, terlalu memuja-muja baginda Nabi Muhammad SAW menurut mereka. Padahal kita sendiri setinggi apapun kita memuji baginda Nabi Muhammad SAW, tidak akan pernah kita menganggap Nabi kita adalah seorang anak Tuhan, apalagi itu Tuhan. Bapaknya dianjurkan kalau lahir ibunya sok dilakukan benar bu. Nah orang tahu ya. Mungkin kan berkaitan dengan ngaji mungkin langsung lagi ini sing seneng banget ibunya. Pagi ibu coba bapaknya benar. Tidak saya coba. Lu jebulnya pada mungkin kami berkait dengan majelis kami berubah mungkin bapak kami senang malam ibunya ini bisa tambah hormat lagi bapaknya jadi alon-alonan saling memuji dan memuja Allah dunia dari saudara ibunya juga Tuhan Arjuna ini tercipta dari ayat kita yaitu Nabi Adam alaihissalam penduduk surga. Kita juga tercipta ibu-ibu ini dari ibu dapat juga penduduk surga. Namanya penduduk surga itu orang-orang yang terpuji, orang yang api-api, ayu-ayu gagah. Monggo ibu, jadikan diri panjenengan sedaya layaknya seorang bidadari. Siap jadi bidadari? Insya Allah. Kira-kira bidadari kayak apa sih? Enggak dibayar-bayar aja apa yang ada kayak bidadari kayaknya ayo. Ya jangan aja dibayar. Bidadari kayaknya udah pesan. Ya jangan dari gue modal persen sing sana dulu. Terutama yang bapak-bapak bisa dibayar apa? Bapak yang penduduk berbeda dulu banyak sebenarnya. Silakan bidadari bayangkan dari kayak apa sih? Bidadari pakai selendang. Memang karena bagusnya atau apa? Pokoknya sesuatu yang kemudian dilihat oleh pangerannya menjadi bidadari yang indah. Pakaiannya sinapi, rambutnya di sisi sinapi, ojolnya berada yang menilalah. Makanya tak pernah PKP kali di dalam rumah dia apa? Jujur, jangan rumah kali ini ayo memuji. Kali ini ya istimewa. Saya sendiri belum semua kepada para ibu-ibu. Jadikan diri kita semuanya panjenengan sedaya layaknya bidadari surga.
Ya lumayan di yang membawa seorang bapak di rumah ada. Kira-kira dilihat dari kayak apa sih akan dengan gaya apa? Beda dari kira-kira lemah lembut atau lemah lembut galak lemah lembut. Karena kalau Injil Arjuna Bu kayak ngomong bebek naik kompak kopi seperti yang tadi besok urusan kira-kira ubah-ubah terus ibu sekolah ini kalau kompak kopi teman-teman tidak dari kira-kira masih itu buatan ini mau kita kayak di kuntilanak bulan orang pada mati pada beli di kuntilanak yang pakai gue berikan wis insya Allah berkah hidup di majlis para wali-wali yang melakukan masjid al-Qur'an yang sekitar itu saya sebut dari surga Allah ya Allah batin tidak berarti kita bapak kayak apa yang bapak kayak Arjuna yang kayak beda-beda ya kira-kira bapak ini kayak Arjuna apa bukan bu gagal apa baik gak salah sendiri ini saling nah jangan boleh kata gue bapaknya kira-kira doain bojone ya kira-kira tambah bertiga apa malah tambah lemot coba berdoa apa pun mau doa si orang pikiran apa cara kayak login sudah malah doa nanti bunak malah banyakin pelanggaran kamu jatuhnya malah ya bapaknya sudah mengatakan harus peka sebagai laki-laki jangan hanya meminta istri-istri menjadi bidadari tapi berikan juga perlakuannya bagaimana agar istri-istri kita menjadi bidadari kebiasaan yang bolehnya berkala ajar terlalu kesel ngerti arti kesel jangan dilewati istri itu tercinta terlewati apa belum kata bu rasanya langsung mundur mulai seneng banget rasanya bapaknya sudah kan ini pulang lagi pakai derek soalnya ngomong kata karena aku juga jadi mulai rambutan sih belum biasanya ngomong itu bahasa kasih ini bilang kok pakai derek bapaknya bismillahirrahmanirrahim pokoknya nama lalu sakit bapak-bapak juga itu menjadi laki-laki yang tangguh, laki-laki yang gagah, yang tanggung jawab, yang peka, bahkan sebelum istrinya meminta. Yuk, pertanyaan apa? Ketika datang, pertanyaan lagi itu jalan-jalan, pertanyaan apa? Pertanyaan ayahku ingat bawa sesuatu. Dia bertanya, kosong tangan bilangnya kepengen kandungan apa orang kepengen kandungan apa orang kepengen cium-cium apa orang nah ditanya dari kulit ibu-ibu merasa dirinya sebagai bidadari merasa dirinya adalah wanita yang paling berharga dari alam dunia jadi itu cukup nawari orang itu di kok namanya kandungan kenangan kosongnya dalam berapa ya orang lah mengaji harus cukup nikuna ditawar orang itu jadi orang menang dok saking menpenangnya dari nawawadah dari bidadari sebenarnya suatu ketika
keturunan Nabi dari Gusti Allah itu orang Ta'ala membiarkan maulanya orang tidak sekali dan pancen turunan dan pancen turun wayang dia mengisi miti ngomong minggu dia pasti dikerasakan kemarin dan urusannya berbeda akhirnya berada inilah pentingnya komunikasi balik junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Seberapapun banyak orang memuji, seberapapun tinggi kita memuji bagi Nabi, belum sampai pada level kesempurnaan bagi Nabi Muhammad SAW. Dikumpulan semalam dunia mendefinisikan satu keindahan, satu kesempurnaan itu belum bisa menggambarkan sempurnanya, perfectnya bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya Imam Abdurrahman Al-Bukhari menjawabkan, ya Badrun, ya Badrun, min hazakul namai, ya Badrun, ya Badrun, min hazakul ya Badrun min wahai bulan purnama yang unggul hazatul matamai yang telah memperoleh semua kesempurnaan mada yu'abbiru bagaimana caramu menggambarkan memuliakan makhluk tentang mendefinisikan tentang keluhuranmu aku tidak bisa menggambarkan ucapanku tidak bisa menggambarkan tentang kemuliaan budimu kemuliaan martabatmu kemuliaan akhlak wahai bulan purnama yang sempurna. Siapa bulan purnama maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Itu biasa gambaran sesuatu yang indah. Kalau belum ada yang sebelumnya jangan malam-malam yang ini duhai istriku yang cantik wajahnya bulan purnama. Demikian juga Imam Abdurrahman Al-Bukhari menggambarkan keindahan baginda Nabi dengan rembulan, dengan bulan purnama. Itu sebagai gambaran yang mengakui aku tidak mampu lagi untuk mendefinisikan, menggambarkan tentang keindahan. Ucapanku amat sangat terbatas. Jadi kesempurnaannya sungguh sempurna, yang bisa mengalir dengan seutuhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat tidak para sahabat itu kados proposisi Nabi punika. Kanjeng Nabi itu akhlaknya bersama boten sampai dijawab. Lajeng Sayyidah Aisyah itu jawab dengan misalkan kana khuluhul Qur'an. Pokoknya artinya Kanjeng Nabi amalnya Kanjeng Nabi itu di Al-Qur'an itu orang-orang paling dihafal itu Kanjeng Nabi. Mulanya tidak betul, tidak benar ketika ada orang mengatakan kamu terlalu berlebihan memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang berlebihan, karena kita ketika memuji Nabi tidak pernah menjadikan Nabi di atas lebih dari hanya beliau adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantara Allah menjadi Rasul, menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa cinta kasih universal rahmatan lil Nabi Muhammad Nabi
Singalah kita. Kanjeng Nabi gak pernah minta dipuja-puji. Kanjeng Nabi gak pernah minta dialam-alam. Kenapa sih kalian nyebut Nabi pakai Sayyidina? Kesyukuran Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Tukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan sekitar pujian kepada Kanjeng Nabi. Beliau lebih layak untuk mendapatkan pujian yang lebih dari itu. Jadi orang sama Sayyidina, orang saat dipuja-puji, orang saat alam-alam. Mereka mempunyai dasar sebuah hadis. Jadi Kanjeng Nabi yang bukan saya benar-benar. Jadi Kanjeng Nabi nanti berubah misalnya ojo nyebut aku nawesa sakit. Ternyata ketika ditelusuri bahwa alam itu benar hadis yang berbeda. Alasan mereka Nabi gak pernah minta dihormati. Nabi gak pernah minta disanjung-sanjung. Kenapa sih orang-orang ekuk pada malam-malam Kanjeng Nabi? Kenapa bikin sholawat yang begitu banyak? Kita sholawat cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa sih harus ada sholawat Maria? Kenapa sih harus ada sholawat Bushra? Kenapa harus ada sholawat bukan ajaran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku mereka alasannya jelek Kanjeng Nabi ora marah. Ya segini dituruti kata ngomong itu. Karena Kanjeng Nabi mengenal marahi para sahabat. Wahai para sahabat, turun ya dari kepada orang yang miskin pada sholat dunia, pada malam maulidku, pada malam nyom sikapi-kapi, pada sholat dunia sikapi-kapi. Tidak boleh kita bilang gue. Nabi-nabi kepada gue, ya gak mungkin lah. Nabi melarang kita untuk menghormati, Nabi melarang kita untuk menyebut saya misalkan itu benar. Itu memang kewajiban beliau mencontohkan kepada kita agar kita mempunyai sifat tawadu. Niku saking lembah mana yang Kanjeng Nabi. Ya suatu ketika itu dan sebenarnya kita ini Kanjeng Nabi itu nanti berlabuh. Waktu di satu majelis beliau itu matur buat para sahabat, aku yang berlabuh yang masih situ sebelum mati. Ketika aku bertemu dengan kalian, jangan kemudian kalian berdiri menghormatiku. Itu berdalil nama nampak nampak mereka berdalil Kanjeng Nabi
orang gelem dituki. Kan Nabi orang gelem dihormati kalau hormat ini anak banyak. Kan Nabi pesan kata ini gimana benar? Kulo panjenengan sedaya angeni nggih percatos diri kanjeng Nabi nate kala wong adil krono hormati maring awak dhewe kanjeng Nabi lumayan kanjeng Nabi niku kanjeng Nabi imam mutawaddi, tidak ada yang lebih tawadhu di muka bumi ini melebihi tawadhunya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama makhluk. Gimana pertanyaan dari kelas itu pertanyaan sebelum berkata betul sekali. Ibu kakak lagi modern itu kan, hari malam itu ketika betul puluh di rumah. Niku sampai anak cucu nopo kali Gusti ini orang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yo mesti, yo wajib beliau memberikan contoh, tidak hanya sekedar memerintahkan orang untuk bertawadhu, memerintahkan orang untuk bisa ada masuk, tetapi beliau secara langsung telah mencontohkan untuk berhormat. Tapi mereka lupa. Minggu ini mereka lupa tentang riwayat yang lain ketika Nabi selalu berdiri ketika datang putri tercintanya Sayyidah Fatimah. Jadi kanjeng Nabi memberikan Siti Fatimah ini berbentuk kanjeng Nabi berarti juga menghormati saking tresnane dumateng Siti Fatimah. Kanjeng Nabi berkata dalam para sahabat ketika ada seorang sahabat yang mau datang, wahai para sahabat, ini dia mau datang, kalian berdiri dong, kalian berdiri untuk menghormati dia. Itu kanjeng Nabi berkata Ramadan untuk memuliakan orang lain. Meskipun sangat waduh sekali kan. Ketika orang yang pertama dapat dia, kalau sebutan Nabi itu 12. Nabi itu yang sebelum mau mencari kesalahan dimanapun, justru yang ditemukan adalah kesempurnaan. Jadi waktu kanjeng Nabi itu dalam kata seribu dan sekalipun sahabat Ikan Asam itu Hasan bin Sabit dan itu berhujah ya idil azizi alayya fardu wa tarkul fardu ma huwa mustaqim ajibtu liman lahu amdun wa fardu ya Qiyamul bil aziz, berdiri untuk menghormati orang yang mulia, anak fardu adalah suatu kewajiban. Mulai itu Sayyidina Hasan bin Sabit tetap mati. Kalau perkataan Nabi itu tetap mati. Alasan itu menggah pulau ini dan cara pulau menghormati tiang ingkang mulia, cara pulau pribadi itu fardu. Ngadep menghormati wong mulia itu cara pulau fardu. Watarkul fardi ma huwa mustaqim. Sing jenenge tinggal perkara fardu, perkara wajib nek cara pulau niku perkara dan benar. Masa iya ana perkara wajib ditinggalkan niku boten benar. Wajib kuliman lahu amrul wa fardun. Justru saya wajib, saya heran ketika orang mempunyai akal dan pemahaman. Ya wahai jamal fala yaqulu. Melihat keindahan yang begitu sempurna ini kok biasa-biasa saja. Orang umum terpengen mati, adem-adem baik. Nek cara Sayyidina Hasan bin Sabit justru ketika tidak berdiri adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Mereka berumah yang sedang ketika ada kiai ada orang datang sampai nanti posisi di mana? Pacaran kamu di sini. Begitu datang di mana? Berkawan pada nanti pada menghormati. Niku lumrah, naluri
usia lalu dia buka awal masalah bagi orang mereka tidak memperdulikan. Itu kira-kira tanda orang hatinya tidak mempunyai perasaan untuk memuliakan. Mulai Hasan bin Sabit ketika berusaha seperti itu, kau terus disalahkan, jujur malah disalahkan, sampai disetriki, sampai hari kiamat kita akan selalu melestarikan berdiri untuk menghormati orang yang mulia, terlebih berdiri untuk menyambut kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Serakalan yang petang di dunia, bahkan petang surga, petang Allahumma. Makanya bukan selama apa yang Nabi. Selama ini kan cuma bayangan pun sebenarnya kita mempunyai keyakinan. Ya Nabi salam alaika. Kak itu yang cara arti cara bahasa ini artinya panjenengan. Nah panjenengan itu tiap konten nomor kami lah. Konten bukan. Orangnya hati apa boleh? Hati. Ya Nabi salam alaika. Itu hati. Di hadapan kita berbicara apa bisa sih hadapan kanjeng Nabi? Allah solihin, tiap-tiap kita soleh, para wali itu saking kemenangan dibesarkan Gusti Allah pada diri keluarga. Para wali Hasan Bukhari itu saking kemenangan ini disimpan di kecil buku kaya. Itu apa disuruh Gusti Allah. Siapa bisa melakukan bukan ini konsing dosa anaknya sing akhirnya dipukul nang Gusti Allah urusannya orang-orang urusannya pirang-pirang mampu bulan orang bisa balik misalnya dikirim gue bener nama pas keting anak kunci nomor kuncinya la ilaha illallah itu kuncinya. Nah orang yang kunci la ilaha illallah dikirim dia orang bisa berburu. Mulai bermain sebelum itu bisa ibu kayak apa dia sepakat dengan sebelum sing penting iskau ucap la ilaha illallah terus dikirim. Mudah-mudahan suatu saat dibuka kuncinya, diberikan kebebasan, bisa kemudian pada hari kita Allah sampai malam Jumat ahli kubur sampai malam ketika sholat pun kita mengucapkan dalam tahiyat at-tahiyatul barakatuh salamun thayyibah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam tidak mungkin mengajarkan galuh, tidak mungkin Islam mengajarkan khayal. Ketika kita diajarkan dalam syariat assalamualaikum itu artinya betul-betul Rasulullah SAW ada di hadapan kita. Mau salah satu
Ya Nabi majelis ingkang terbatas